Bab 072. Tamara sempat panik tadi. Tiba-tiba Yuda dan Zoya menuduh keluarganya bersekongkol dengan musuh. Tapi syukurlah Tamara bisa membalikkan keadaan. Sekarang semua kesalahan tetap tertuju pada Regina dan Darius. Regina, kamu. Cukup. Tekanan suara Hanggoro seketika menghentikan perdebatan mereka. Meskipun beliau sudah berumur, wibawa dan ketegasan beliau tidak berkurang. Masih ditakuti oleh anak-anak mereka. Kini, tidak ada satupun yang berbicara. Semuanya bungkam sambil memalingkan wajah. Tak ada satupun yang berani menatap mata Hanggoro. Sementara Hanggoro sendiri menahan jengkel dalam hati. Bisa-bisanya kalian berdebat di tengah-tengah pesta begini. Apa kalian tidak malu jika ada yang mendengar? Hanggoro sungguh tak habis pikir. Entah bagaimana anak-anak, menantu dan cucu-cucunya bisa bertengkar begini. Entah bagian mana dari pola asuhnya yang salah sampai putra-putranya bermusuhan. Mungkin karena keputusan itu. Keputusan Hanggoro memberikan kesempatan pada ketiga putranya menjadi pewaris. Biasanya pewaris utama diserahkan pada putra pertama. Tapi Hanggoro ingin melihat potensi ketiga putranya. Tapi siapa yang menyangka keputusannya justru menimbulkan permusuhan di antara mereka. Hanggoro ingin mengakhiri pertengkaran mereka dan menentukan pewari. Siapa yang paling pantas? Yuda, Tommy atau Darius? Hanggoro masih belum bisa memutuskan. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Astaga, pusing sekali. Hanggoro tidak menyangka, di usianya yang sudah tua begini dia harus dipusingkan dengan pertengkaran anak-anaknya yang kekanakan. Setelah bertemu dengan kenalan yang lain, Delima, Darel, Andito dan Silva menghampiri Hanggoro. Delima bisa merasakan tatapan tajam Regina. Delima menanggapinya dengan seringai. Jelas saja membuat Regina semakin kesal. Semakin dalam juga penyesalan di hati Regina telah membawa Delima masuk ke dalam keluarganya. Sungguh, Regina ingin mengulang waktu dan meninggalkan Delima di desa saja. Selamat malam, Pak Hanggoro, sapa Andito. Selamat malam. 73. Mereka saling menyapa dan berbasi-basi singkat, mengobrol tentang perusahaan. Lama-lama Delima kesal juga melihat tatapan Regina. Sepertinya Delima harus sedikit memberinya pelajaran. Supaya tantenya lebih berhati-hati dengan siapa dia bertatapan sekarang. Delima bukanlah Delima yang dulu. Kak, lirih Delima sambil mengeratkan pelukan di tangan Darel. Kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Dari tadi Tante Regina melototiku. Apa? Darel mengalihkan perhatian pada Regina. Dan benar saja Regina sedang menatap tajam ke arah Delima. Tante, tegur Darel pada Regina, jika tatapan Tante adalah sebilah pisau, tubuh Delima pasti sudah terbelah jadi dua. Saking tajamnya tatapan mata Tante, sindir Darel, membela Delima sekaligus mempermalukan keluarga Delia. Seandainya tatapan mata saya adalah sebilah pisau. Saya tidak hanya akan membelahnya jadi dua, tapi saya akan mencincangnya sampai halus. Semua orang seketika ternganga mendengar jawaban Regina. Jawaban tajam dan penuh peringatan tertuju pada Delima. Delima semakin kesal. Kak, takut, lirih Delima semakin merapatkan tubuhnya pada Darel. Sungguh, memuakkan. Zoya merotasi mata. Tante, kenapa Tante masih saja marah? Kenapa? Tante menyesal pertunangan saya dan Delia dibatalkan dan saya bahagia dengan Delima. Sinis Darel. Oh, menyesal. Apa wajah saya terlihat seperti orang tua yang menyesal karena putrinya batal tunangan? Tanya balik Regina dengan tatapan jijik.
Darel dan Andito tampak marah sampai wajahnya memerah. Regina, jaga bicaramu. Yolanda memberikan tatapan tajam pada menantu kurang ajarnya itu. Regina ingin membalas tapi Darius menggelengkan kepala, menahan istrinya membuat keributan. Delia pasti akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada kamu, Darel, jawab Regina tegas. Jawabannya seketika mendapat tawa dari ipar-ipar dan keponakan-keponakannya yang lain. Namun, tawa mereka seketika terhenti saat Ma, itu Delia. Delia datang. Adrian menunjuk pada Delia yang baru memasuki area tengah gedung. Mereka juga mengikuti arah pandangan Adrian. Dan saat itulah mereka melihat Delia tidak datang sendiri, melainkan datang bersama tamu undangan keluarga VIP yang mengejutkan mereka. Mama itu, Tania menepuk-nepuk lengan mamanya dengan heboh. 74. Tamara mengikuti arah pandang putrinya dan ternganga. Itu Samudra kan, Ma? Itu laki-laki pilihan nenek yang mau dijodohkan sama aku atau Zoya kan? Tamara mengangguk dan menelan ludah gelisah. Benar, beberapa hari yang lalu Yolanda memberikan foto-foto Samudra. Rencananya ingin dijodohkan dengan Zoya atau Tania. Tapi kenapa Samudra justru datang bersama Delia? Bukan hanya datang biasa tapi datang bersama keluarga Samudra. Bahkan dilihat dari interaksi mereka terlihat akrab. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Ma, bisik Zoya pada mamanya. Itu Samudra kan? Iya. Zaskia juga merasakan hal yang sama. Dia terkejut. Sama halnya dengan Tommy, Yuda, Andito dan yang lain. Terutama Darel dan Delima. Delima menelan ludah sambil meremas isi bajunya. Dilihat dari reaksi keluarga Delia sepertinya laki-laki bernama Samudra itu bukan berasal dari keluarga biasa. Saat itu Delima juga sudah menebak Samudra berasal dari keluarga kaya. Tapi Delima menolak percaya. Karena rasanya tidak mungkin ada cowok kaya dan tampan mau dengan Delia. Sial. Delima merutuk dalam hati. Tenang, Delima harus tenang. Ya, anggap saja Samudra kaya, tapi jika ibandingkan dengan Darel pasti lebih kaya Darel kan? Itu pacar Delia yang kamu maksud? Tanya Darel pada Delima. Iya, cowok itu. Darel berdeci, lalu melirik keluarga besar Delia. Delia menuduhku selingkuh dengan Delima. Tapi kenyataannya Delialah yang berselingkuh. Seketika ucapan Darel mendapatkan tatapan dari mereka semua. Lihat buktinya. Belum lama aku dan Delia batal tunangan, Delia sudah menggandeng laki-laki lain, sinis Darel. Regina tak terima. Dia baru saja ingin membantah tapi lancang. Yolanda menyela dengan nada suara tajam. Kesal karena laki-laki pilihannya yang akan dia jodohkan dengan Zoya atau Tania dijelek-jelekkan begitu. Apa kamu tidak tahu siapa Samudra dari keluarga Nielsen? Tanya Yolanda, bisa-bisanya kamu membandingkan dirimu dengan Samudra. Dia tidak punya track record negatif. Benar, lanjut Zoya, jangan coba cari pembenaran atas perselingkuhanmu. Tania mengangguk, benar, lagi pula mana mungkin Samudra mau jadi selingkuhan. Selingkuh otomatis. 75. Samudra harus punya hubungan dengan Delia. Mana mungkin Delia bisa menjadikan seorang Samudra sebagai selingkuhan. Darel geram mendengar itu. Andito juga tidak suka. Dia merasa dipermalukan sekarang. Sementara Silva juga tidak bisa membantah karena yang mereka katakan memang benar. Darel salah tapi Darel tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan berusaha menyalahkan Delia. Silva tidak mengerti kenapa putranya bisa tumbuh menjadi pengecut begini.
Sementara Delima, menggigit bibir bawahnya dengan gelisah. Semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Delia pikir kehadirannya akan diabaikan seperti biasanya. Atau paling tidak dihina dan direndahkan. Dia juga sudah menyusun rencana setelah bertemu dengan kakek akan segera pulang. Tapi siapa yang menyangka, semua ini sungguh di luar dugaan. Kedatangannya bersama keluarga Samudra, mengubah segalanya. Tiba-tiba saja Delia menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba saja banyak yang menyapa. Gugup, bisik Samudra sambil mencondongkan tubuhnya pada Delia. Sedikit. Santai, anggap saja semua orang di sini adalah sapi. Oke, Kak Sapi. Samudra mendelik sesaat. Tadi katanya semua orang di sini sapi. Berarti kamu adalah Kak Sapi. Samudra menyemburkan tawa. Maksudnya semua orang selain aku dan kamu. Aku Kak Samudra, bukan Kak Sapi. Tapi aku mau manggil Kak Sapi. Halo, Kak Sapi. Hari ini Kak Sapi ganteng banget, ledek Delia sambil tersenyum lebar. Samudra berdecih dan mengusap rambut Delia. Ekem, Evalina berdehem sambil menatap mereka berdua. Iya yang lagi kasmaran, dari tadi sibuk banget ngobrol berdua. Berasa dunia milik sendiri ya. Delia hanya bisa tersenyum, sedikit malu. Delia. Di tengah-tengah pembicaraan mereka seseorang menghampiri. Beliau adalah Hanggoro, diikuti dengan Yolanda dan yang lainnya. Regina, Darius dan Adrian juga ikut mendekat. Regina senang bisa melihat putrinya di sini. Terlihat wajah semua orang tampak terkejut dan bertanya-tanya. Kakek, sapa Delia? Hanggoro tersenyum dan mengangguk. Lalu dia mengalihkan perhatian pada Anggara dan Evalina. Kedua. 76. Pasutri itu juga menyambut senyumannya dengan ramah. Pesta anniversary perusahaan kali ini sangat mewah. Semoga untuk kedepannya perusahaan Anda semakin sukses, ucap Anggara. Terima kasih atas doa dan harapannya, ucap Hanggoro ramah. Saya senang sekali Anda sekeluarga bisa datang ke pesta keluarga kali ini, ucap Yolanda. Iya, kebetulan jadwal kami berdua sedang kosong. Jadi saya dan suami saya bisa hadir di sini. Ah, tidak hanya berdua tapi bersama putra kami, ucap Evalina. Mereka bertukar sapa dengan ramah dan menanyakan kabar sesama lain. Sementara Tamara, Tania, Zaskia dan Zoya terus menatap Delia dengan tatapan penuh menyelidik. Mereka kesal karena Delia terus berdiri di tengah-tengah keluarga Nielsen. Padahal Delia tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka kan. Dasar perempuan tidak tahu diri. Oh ya, ngomong-ngomong, Delia kenapa kamu di sana? Kamu juga tidak mengenal mereka kan? Sini kamu, pinta Yolanda dengan penekanan. Apa yang Anda bicarakan Bu Yolanda? Tentu saja Delia kenal dengan kami, ucap Evalina. Kenal? Bagaimana mungkin? Tanya Tamara mewakili pertanyaan dari yang lain. Mereka semua penasaran dengan hubungan Delia dan keluarga mereka. Tentu saja mungkin, Evalina mengusap lengan Delia. Delia kan calon menantu saya. Apa? Seketika semua orang terkejut dan ternganga. Apa maksudnya calon menantu? Tanya Yolanda. Dia tahu calon menantu artinya Delia kekasih Samudra. Tapi yang tidak Yolanda mengerti, bagaimana mungkin? Ia calon menantu. Artinya Delia akan menjadi istrinya Samudra, putra saya, jawab Anggara. Dan jawaban dari kepala keluarga Nielsen itu mempertegas semuanya. Yolanda hanya bisa ternganga mendengar itu. Tamara dan Zaskia terkejut. Zoya dan Tania yang tadinya ingin bersaing mendapatkan Samudra karena perintah dari nenek Yolanda, sekarang tidak berkutik.
Tommy dan Yuda bahkan tidak bisa berkata-kata. Posisi mereka sebagai calon presiden direktur akan turun drastis di bawah Darius jika Delia benar-benar menjadi menantu mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana kalian berdua bisa saling kenal? Tanya Tania. Iya, Tamara menatap pada Regina. Jangan bilang diam-diam kamu sudah kenal dengan Evalina dan mengenalkan Delia pada putranya. Saya memang tahu tentang Evalina tapi ini bahkan pertama kalinya saya bertatap muka dengannya. Regina menatap Evalina. Evalina membalasnya dengan tak senyuman ramah. Ini juga mengejutkan untuk Regina. Kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan dan kemungkinan-kemungkinan. Sekarang terjawab sudah pertanyaannya. Alasan kenapa Delia bisa tinggal di kawasan apartemen mewah itu. Semua adalah bantuan dari Samudra. Entah bagaimana mereka saling mengenal, Regina juga tidak tahu. Tapi Regina lega, setidaknya putrinya baik-baik saja di dekat orang-orang baik. 77. Dari kejauhan, Raihan tak melepas pandangan dari Delia. Dari Delia masuk pintu utama sampai ke ruang tengah dan mengobrol dengan keluarga besarnya, Raihan terus memperhatikan. Termasuk, saat dia bergandengan tangan dan tertawa bersama laki-laki pertama Samudra itu. Raihan tidak mengenal laki-laki itu. Baru tahu juga Delia dekat dengannya. Dan tiba-tiba saja mereka sudah jadian bahkan keluarga laki-laki itu mengklaim Delia sebagai calon menantunya. Apa Raihan sudah sangat terlambat? Apa tidak ada kesempatan baginya untuk mendekati Delia lagi? Ekem. Raihan menoleh pada seseorang yang berdehem di sampingnya dan menekuk pundaknya. Seketika alisnya mengernyit. Lukas. Kenapa muka lo kaget gitu? Seaneh itu gue datang ke pesta. Jangan lupa bokap gue juga pengusaha. Iya, Raihan terkejut dengan kedatangan Lukas. Biasanya Lukas selalu menolak datang ke pesta formal begini. Tumben hadir di pesta formal. Soalnya Delima hadir di sini. Gue mau kasih dia surprise. Dia pasti seneng gue datang. 78. Raihan tak tahan untuk tidak merotasi mata. Setiap mendengar nama Delima hatinya selalu jengkel. Bahkan sekarang dia jadi benci buah Delima. Gara-gara Delima persahabatan mereka hancur. Raihan akui, dia juga menjadi salah satu penyebab persahabatan mereka hancur. Kebodohannya dia lebih percaya Delima daripada Delia. Tapi tetap saja Delima adalah penyebab utama bubarnya Vibe Squad. Raihan muak hanya dengan mendengar nama gadis itu. Tapi Lukas bisa-bisanya justru jatuh cinta padanya. Gue tahu lo pasti memaki gue dalam hati kan. Tapi mau gimana lagi, gue beneran cinta sama Delima. Serius. Ya terserah, Raihan enggan menanggapi. Menasehati orang yang sedang dimabuk cinta sama saja menasehati tembok. Tapi kalau dipikir-pikir gue lebih baik daripada lo. Setidaknya gue berani memperjuangkan cewek yang gue cintai. Nggak kayak lo. Bisanya cuma lihat diam-diam. Raihan berdecih, jelas bedalah gue sama lo. Gue bisa bedain malaikat sama iblis. Nggak kayak lo. Lukas semakin kesal mendengar ocehan Raihan. Dan soal perasaan gue pada Delia. Selama dia belum menikah, dia akan kejar dia. Lukas mengalihkan perhatiannya pada Delia. Di sana dia berdiri di samping seorang laki-laki yang entah siapa, tapi laki-laki itu selalu menatap Delia dengan intens. Sikapnya juga posesif. Mungkin pacar baru Delia. Ngomong-ngomong, lo lagi cari pacar lo kan? Tuh orangnya. Raihan menunjuk ke arah Delima. Senyum Lukas seketika mengembang melihat pujaan hatinya. Delima tampak cantik dalam balutan dress silver.
Beberapa hari yang lalu Lukas yang menemani Delima memilih gaun itu. Namun, tak lama senyumannya memudar ketika menyadari sosok laki-laki di sebelah Delima. Sosok laki-laki yang seketika membuat darah Lukas mendidih. Darrell. Raihan melirik wajah Lukas dari samping. Itu yang mau bilang pacar lo. Kok datangnya bareng keluarga mantan tunangannya Delia? Sindir tajam Raihan. Samudra menggenggam erat tangan Delia dengan penuh bangga. Seakan ingin menunjukkan bahwa dialah laki-laki paling bahagia di dunia ini karena bisa berdiri di sisi Delia. Tatapan matanya, senyumnya, wajahnya yang berseri-seri setiap kali menatap Delia, membuat Zoya dan Tania seketika iri.